Haleluya, salam shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita buat kaki kami, dan kami mau belajar penyingkapan-penyingkapan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami dengar, pengetahuan hikmat yang kami dapat, memampukan kami semakin mengenal Tuhan dengan benar dan baik. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya mau sharing Jesus has fulfilled. Yesus sudah menggenapinya. Yesus itu memang sosok yang fenomenal. Banyak fenomena yang dilakukan oleh Yesus. Dan Yesus itu juga sosok kontroversial. Kehadirannya dibutuhkan, tetapi kehadirannya juga dibenci, kehadirannya juga disayangi, ditunggu-tunggu. Yesus itu sosok yang mengubah sejarah. Betul, Yesus adalah tokoh yang luar biasa. Dan ini yang luar biasa. Yesus adalah sosok yang menggenapi janji-janji dari perjanjian lama, satu demi satu digenapi. Dan Yesus juga merupakan sosok yang menggenapi hari-hari raya orang Yahudi. Saudara, dalam Paskah, kita tahu ada kata Pesah. Dalam Matius 26 ayat 17, terjemahan baru edisi 2, dikatakan pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Dan dalam 1 Korintus 5 ayat 7, terjemahan baru edisi 2 berkata, "Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak beragi sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus juga telah disembelih." Biasanya dalam perjamuan Paskah, Pesah, keluarga-keluarga berkumpul dan mereka makan bersama. Saudara, Paskah ini sebetulnya merupakan perayaan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Paskah Yahudi dan Paskah kita itu berbeda. Namun, disinilah peran Yesus yang luar biasa. Yesus ada di situ untuk menggenapi apa yang menjadi perayaan Paskah, di mana Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang dikorbankan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Paskah Yahudi merayakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran, perayaan ini melibatkan penyembelihan domba Paskah dan penggunaan darahnya untuk melindungi rumah-rumah Israel dari malaikat maut. Di mana anak-anak sulung itu akan dibunuh, kecuali rumahnya yang ambang pintunya disalut dengan darah, diberi darah anak domba yang tidak bercacat. Dan disitulah ada kata Pesah, dilewati, Paskah, sehingga orang-orang bisa bersyukur dan merayakan Paskah setiap tahunnya. Sementara itu, kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih pada hari yang sama sebagai domba Paskah, yaitu pada tanggal 14 Nisan dalam kalender orang Yahudi. Saudara, dalam konteks Kristen, Yesus dipandang sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Yesus menggenapi Paskah. Itu yang pertama. Sehingga kematian Yesus di kayu salib sudah menggenapi Pesah. Yang kedua, kita tahu ada namanya Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hamatsot. Kalau Paskah itu Pesah, kemudian Hari Raya Roti Tidak Beragi. Hamatsot. Dari kata matza, lalu matsot itu matza yang jamak. Saudara, Lukas 22 ayat yang ke-7 berkata dalam terjemahan baru edisi 2, kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Hari raya roti tidak beragi. Hari raya ini mengikuti Paskah dan berlangsung selama 7 hari. Ada 7 hari makan roti tidak beragi untuk mengingat pelarian dari Mesir.
pembebasan dari perbudakan Mesir. Dan Yesus menggenapi perayaan ini dengan memberikan roti kepada murid-muridnya sebagai tanda bahwa ini merupakan perjamuan malam terakhir di mana esoknya Yesus disalibkan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta Syavuot, 7 minggu. Dan dalam Kisah 2 ayat 1-4, ayat yang fenomenal, ayat yang sampai hari ini menjadi perbincangan banyak orang, banyak yang melihat itu sebagai tanda-tanda ajaib yang bisa terus berlangsung sampai hari ini. Ada orang yang menyangkalnya, menyanggahnya bahwa kejadian itu hanya hari itu. Bagi saya, Kisah Para Rasul ini merupakan kitab pekerjaan Roh Kudus atau kisah pekerjaan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi di Kisah Para Rasul bisa terjadi di masa kini. Bagi saya, Allah Maha Kuasa. Dia bisa lakukan dengan berbagai macam cara. Saudara, ayat 1-4 firman Allah yang hidup dari Kisah Para Rasul 2 berkata, 7 minggu lewatlah. Ini menekankan ada 7 kali 7, 49. Lalu ditambah 1 hari, Pentakosta 50 hari. Sejak kebangkitan Yesus, kemudian Yesus menyatakan dirinya lewat Roh Kudusnya dicurahkan. Saudara, kemudian dikatakan sejak kematian dan kebangkitan Yesus. 7 minggu lewatlah, sudah. Sejak kematian dan kebangkitan Yesus. Dan tibalah hari Pentakosta, pada waktu orang-orang yang percaya berkumpul pada hari itu, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti diruangin topan di langit di atas mereka, memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah sesuatu seperti lidah api hinggap ke atas kepala mereka. Wow. Setiap orang yang hadir dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang tidak mereka kenal, sebab Roh Kudus telah mengaruniakan kecakapan itu kepada mereka. Roh Kudus yang bekerja, itu luar biasa. Roh yang kudus, roh yang menguduskan, Roh Kudus yang hinggap kepada setiap orang yang berkumpul pada waktu itu, sehingga mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Tujuannya memuliakan Tuhan, menceritakan kebesaran nama Tuhan, karya-karya Tuhan yang luar biasa. Saudara, Syavuot dalam konteks Yahudi adalah merayakan penerimaan hukum Taurat di Sinai dan juga hari raya panen. Tetapi dalam konteks kekristenan berbicara mengenai perayaan Syavuot yang digenapi ketika Roh Kudus dicurahkan dari Tuhan kepada para rasul di sebuah tempat di loteng Yerusalem yang menandakan sebuah kebangkitan rohani yang luar biasa yang menyebabkan penyebaran Injil sampai ke ujung bumi. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa Pentakosta itu sangat luar biasa, membuat orang-orang yang biasa menjadi luar biasa, orang yang tidak terpandang menjadi terpandang. Tuhan bisa menjungkir balikan prediksi manusia, Tuhan bisa menjungkir balikan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan saya percaya kita orang yang biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa memakai kita dengan cara yang luar biasa untuk tujuan-tujuannya yang mulia. Saudara yang dikasih Tuhan, kedua perayaan ini dalam Syavuot mencerminkan transisi dari hukum Taurat ke pengajaran kekristenan, yaitu Roh Kudus memberikan kekuatan kepada para pengikutnya untuk memberitakan Injil. Hari ini pertanyaan saya buat saudara, sudahkah saudara memberitakan Injil? Sebab saya percaya Injil ada dalam diri saudara. Injil kerajaan Allah ada dalam diri saudara. Dan yang keempat, hari raya buah sulung Bikurim. 1 Korintus 15 ayat 20 berkata dalam terjemahan baru edisi 2, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 4 hari raya ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Pesah, kemudian bicara tentang Hamatsot, lalu Syavuot, dan terakhir ini adalah bicara tentang Bikurim. Hari raya merayakan panen pertama dari hasil bumi. Dan kita harus tahu bahwa Yesus adalah buah sulung di antara yang bangkit. Dan dia menggenapi
bahwa makna kebangkitan itu nyata. Suatu hari, orang-orang yang di dalam Tuhan yang sudah meninggal akan bangkit pula. Yesus adalah sang sulung dan buah sulung dari setiap pergerakan kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tahu Yesus sudah disalibkan buat kita. Yesus sudah mati di salib buat kita. Yesus sudah dikuburkan buat kita. Dan Yesus sudah bangkit bagi kita. Satu hal, kabar Injil adalah kehidupan Yesus yang tinggal dalam diri kita, yang dapat dilihat oleh semua orang. Dan saya percaya, Paskah di tahun ini membawa dampak di mana kita menjadi orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengenapi setiap janji-janji dan nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, termasuk hari-hari raya Yahudi yang digenapi. Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang disembah oleh semua orang, Raja di atas segala raja, dan dia adalah Allah yang akan menyatakan dirinya. Dia naik ke surga dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama ke bumi, menjemput warga kerajaan Allah untuk bersamanya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, beri kami hikmat supaya kami dapat mencerna, mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.